Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya Arhamar. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang mereka beriman, orang-orang mereka berhijrah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepada Allah tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya dosa yang besar, beberapa manfaat bagi manusia. Dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Mereka bertanya padamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah harta yang melebihi kebutuhan. Begitulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat itu agar kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Di dunia wal akhirat. Langsung kita baca wayas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minu wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allahul azim. Wah, yas'alunaka, mereka bertanya pada engkau tentang al-yatama, anak-anak yatim itu. Kul, katakanlah, islah, menyantuni. Secara harfiah memperbaiki ini berarti menyantuni. Menyantuni lahum bagi mereka khair, lebih baik. Wah, jika tukhol itu ada takwawu, kalian mencampurkan dalam kurung harta. Hartanya tambah sendiri. Jadi kalian mencampurkan harta dengan mereka, ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Ini ada yang dibang fahum ikhwanukum. Maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui al-mufsid, orang yang melakukan kerusakan, min muslih, orang yang melakukan
perbaikan. Islah tadi ya. Wah, lau, jikalau sya Allah menghendaki, jikalau Allah menghendaki, lah pendek, sungguh, anatakum, dia telah menyulitkan kalian. Innallah, sesungguhnya Allah Aziz, Maha Perkasa, Hakim, lagi Maha Bijaksana, lagi wah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau tentang al-yatama, anak yatim. Kul, katakanlah menyantuni lahum bagi mereka lebih baik dan dan jika tukhalitu kalian mencampurkan harta mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Wallah, Dan Allah dia mengetahui orang yang melakukan kerusakan dari orang melakukan perbaikan. Wah, lau, jikalau sya Allah menghendaki, lah pendek, anatakum, dia telah menyulitkan kalian. Innallah, sesungguhnya Allah Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Sama-sama. Dan mereka bertanya. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Katakanlah menyantuni bagi mereka lebih baik jika kali mencampurkan harta dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Allah dan Allah mengetahui orang yang membuat kerusakan dari orang yang melakukan perbaikan. Jikalau Allah berkehendak, sungguh dia telah menyulitkan kalian. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana, Hakim, Maha Bijaksana, Aziz, Maha Perkasa. Innallah, sesungguhnya Allah la'anatakum, sungguh dia telah menyulitkan kalian. Allah menghendaki, walau jikalau al-muslim yang melakukan perbaikan, al-mufsid orang-orang yang merusak, ya lamu dia mengetahui, wallah dan Allah ikhwanukum, maka mereka saudara-saudara, tukhalituhum, kalian mencampurkan harta dengan mereka, wa in jika lebih baik bagi mereka islah menyantuni katakanlah anak yatim tentang wayas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, sama mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Katakanlah menyantuni bagi mereka lebih baik, dan jika kalian mencampurkan harta dengan mereka mereka adalah saudara kalian. Dan Allah dia mengetahui orang yang melakukan kerusakan, orang yang melakukan perbaikan. Allah menghendaki, dia telah menyulitkan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wah,
La Dan- tangkihu, janganlah kalian menikahi al-musyrikat, para wanita musyrik, hatta hingga yu'minna, mereka beriman. Wah, pendek. sungguh Tunggu. Amah, seorang budak wanita. Amah budak wanita atau hamba perempuan. Dan sungguh seorang budak wanita mukminah yang beriman, lebih baik dari wanita musyrik. seorang wanita musyrik walaupun menakjubkan engkau. a'jabatkum, dia menakjubkan kalian. Wah, la tungkihu, janganlah kalian menikahi laki-laki itu jangan menikahi. Latung kihu, jangan menikahkan. menikahkan Janganlah kalian menikahkan al-musyrikina, dengan para laki-laki musyrik, hatta sehingga yu'minu, mereka beriman. Wah, pendek. Betul. Seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari lelaki musyrik. laki-laki musyrik walaupun Dia menarik hati kalian. Mereka itu mereka menyeru atau mengajak atau menyeru kepada api neraka. dan Allah dia menyeru kepada al-jannah, pada surga dan ampunan dengan seizinnya. Dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, ya tazakarun, mereka mengambil pelajaran. Lagi, wah, janganlah kalian menikahi al-musyrikat, para wanita musyrik, sehingga yu'minna, mereka beriman. Pendek. Sungguh seorang hamba, seorang wanita budak yang beriman lebih baik musyrikah, seorang wanita musyrik walaupun dia menakjubkan hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan al-musyrikin, dengan para laki-laki musyrik, sehingga yu'minu, mereka beriman. dan sungguh seorang hamba laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki musyrik walaupun dan jikalau dia menakjubkan kalian. Ulaika, mereka mengajak kepada api neraka. Wallah, dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan seizinnya, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sama-sama, dan janganlah kalian
dan Janganlah kalian jangan menikahi para para wanita wanita musyrik musyrik sehingga sehingga mereka beriman. seorang hamba Seorang sahaya yang hamba beriman sahaya yang lebih baik beriman lebih baik seorang wanita dari musyrik seorang wanita walau musyrik, dia menarik walaupun ia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan dengan para laki-laki musyrik musyrik sehingga sehingga mereka mereka beriman. sungguh Dan sungguh seorang lelaki hamba saya sahaya yang beriman lebih lebih baik baik dari seorang seorang lelaki musyrik. Dan walaupun ia menarik hati kalian, mereka mengajak kepada api neraka. Dan Allah, Dia mengajak kepada surga dan ampunan dan dia menjelaskannya dan Dia bagi menjelaskan para manusia agar mereka mengambil dari pelajaran. belakang sudah ya tazakkarun Mereka mengambil pelajaran la'allahum agar mereka linnasi kepada manusia ayatihi ayat-ayatnya wa yubayyinu dan Dia menjelaskan bi'idnihi dengan seizinnya wal maghfirah dan ampunan al-jannah kepada surga ila pada yada'u dia menyer wallah Allah ila neraka kepada yada'una mereka mengajak mereka menyeru mengajak ulaika mereka itu ajabakum dia menarik walau dan walaupun musyrik seorang laki-laki musyrik daripada khairun lebih baik wala abdum mu'min sungguh orang hamba sahaya yang beriman terus yu'minu mereka beriman hatta sehingga al-musyrikin para laki-laki musyrik wala tungkihu dan janganlah kalian menikahkan ajabatkum dia menakjubkan hati kalian walaupun musyrikah wanita musyrik min khair lebih baik wala amatum mu'minah dan sungguh seorang hamba sahaya wanita yang beriman sama-sama ada nih hatta sehingga al-musyrikat para wanita musyrik wala tangkihu dan janganlah kalian menikahi sama-sama dan janganlah kalian menikahi para wanita musyrik sehingga mereka beriman. Dan sungguh seorang wanita hamba sahaya yang beriman lebih baik dari seorang wanita yang walaupun dia menentukan hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan dengan para laki-laki musyrik sehingga mereka beriman.
Dan sungguh seorang dari seorang laki-laki musyrik, walaupun dia mengajukan Dan sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik. Walaupun dia menakjubkan kalian. sudah selesai 220, 221. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Ya, 220. 220. Ya. Dan jika mencampurkan mereka atau mencampurkan dengan harta dengan mereka, mencampurkan harta mereka atau mencampurkan harta dengan mereka. Isunya kalau yang lengkap ya, menyampurkan harta kalian dengan harta mereka. Diringkas. Jika kalian mencampurkan harta kalian dengan harta mereka. Terus disingkat gimana? Mencampurkan harta dengan mereka. Terperinci ya. Ada lagi pertanyaan? Mereka saudara kalian, maka enggak. Ya. Tuni itu ada padanan katanya. Ya. Kenapa? Saudara semua agama. Menyantuni ya. itu padanan katanya. Ada padanan. Padanan katanya yang mana? Kata menyantuni. Oh, menyantuni. Tidak ada istilah lain. Biasanya kalau di hadis itu kafala, kafil, gitu ya. Kafilul yatim. Menanggung kebutuhannya anak yatim. Oh, menanggung kebutuhan. Ya, kafil. Kafil itu juga menyantuni, menanggung. Kalau islah ini memperbaiki kondisi anak yatim, ya lebih luas ya. Jadi apa-apa yang perlu diperbaiki, mungkin tidak bisa sekolah, disekolahkan, kurang makan, dikasih makan, tidak. Kurang kasih sayang, disayangi, itu islah. Kalau kafil itu mencukupi semua kebutuhan. Mencukupi semua kebutuhan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita baca lagi ya dari awal, sama-sama. Dan mereka bertanya. Mereka bertanya pada engkau tentang anak-anak yatim itu, katakanlah menyantuni bagi mereka lebih baik jika kalian mencampurkan harta mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Dan Allah Dia mengetahui orang yang melakukan kesalahan dari orang yang melakukan kebaikan. Jikalau Allah berkehendak, sungguh Dia telah menyulitkan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus, dan janganlah kalian menikahi para wanita musyrik sehingga mereka beriman. Dan sungguh seorang budak wanita yang beriman lebih baik dari seorang wanita musyrik. Dan walaupun dia mengajukan kalian, dan janganlah kalian menikah para laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Seorang laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang seorang laki-laki musyrik
walaupun dia mengajukan mereka kalian. mereka Mereka menyeru mengajak kepada pada api neraka. Dia sedangkan menyeru Allah kepada surga kepada surga ampunan dengan dengan seizinnya. seizinnya. Dan dia menjelaskan ayat-ayat ayat-ayatnya bagi para manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama al-yatama, artinya anak-anak yatim. Kalau satu yatim, perempuan yatim. Ikhwan artinya apa? Saudara-saudara. Kalau satu apa? Akhun. Kalau saudaraku, akhi, saudara perempuanku, ukhti, ya akhi, ya ukhti. Al-musyrikat, para orang-orang musyrik, para wanita musyrik. Kalau satu musyrikah, kalau laki-laki musyrik. Ini musyrikin, para laki-laki. Kalau satu musyrik, perempuan musyrikah. Ayat. Kalau satu ayat. Anas, para. Kalau satu insan. Kemudian kosakata baru. La tangkihu, kalian menikahi. Yada'una, mereka menyeru. Tukholituhum, kalian mencampurkan harta dengan. Yatazakkarun, mereka mengambil pelajaran. Amah, budak wanita. Jabatkum, dia menakjubkan. Wa'ikhwanukum, saudara-saudara la'anatakum, sungguh dia kalian la tangkihu, kalian menikahi. Yada'una, mereka tukholituhum, kali mencampur harta dengan. Yatazakkarun, mereka mengambil pelajaran. Amah, seorang budak. Jabatkum, dia menakjubkan kalian. Wa'ikhwanukum, saudara-saudara kalian. La'anatakum, sungguh dia telah menyulitkan kalian. Kata kerja bentuk lampau. Qadha, dia menetapkan. Qadha. Untuk yang belakangnya ada alif begini ya. Qadha. Kalau dia perempuan, qadhat. Kalau dia berdua, qadhaya. Alifnya tadi berubah jadi ya. Dia berdua, qadhaya. Berdua perempuan, qadhata. Mereka memutuskan. Qadau. Jadi kalau ada wawu, mereka biasanya sebelumnya itu di dhamma, gitu ya. Amana, amanu. Qola, qolu. Tapi kalau aslinya panjang, ada alif, maka ketika mereka au, bukan u, tapi au, tetap di fathah, gitu ya. Qadau. Kalau mereka perempuan, qadaina, alifnya menjadi ya. Saya memutuskan. Tuh, kami. Kamu. Kamu perempuan. Kalian. Kalian perempuan. Kamu berdua. Qadaituma. Lagi, qadha, dia memutuskan. Kalau dia perempuan, qadhat, dia berdua. Qadhaya, berdua perempuan. Qadhata, mereka. Qadhau, mereka perempuan. Qadhaina. Siapa tadi? Mereka. Saya. Kami. Kamu. Kamu perempuan.
Kodoiti. Kalian. Kodoitu. Kalian perempuan. Kodoituna. Kamu berdua. Kodoituna. Kodoituma. Sekarang kita latihan. Nah, ini ada yang tengahnya alif ya. Sya'a. Apa artinya? Dia menghendaki. Dia menghendaki. Sya'a. Kalau dia perempuan. Dia perempuan. Sya'at. Sya'at. Dia berdua. Sya'atan. Enggak. Kan di belakang tidak ada alif, ini tidak ada ya. Sya'at. Dia berdua menghendaki. Berdua menghendaki. Kalau dia sya'at, dia perempuan sya'at. Kalau dia berdua, dia. Tadi kalau ada itu kalau belakangnya ada alif, ini di belakang tidak ada alif. Belakangnya ada hamzah. Kalau dia berdua apa? Biasa tinggal tambah alif saja. Sya'ah. Sya'ah. Berdua perempuan. Sya'ata. Mereka menghendaki. Sya'au. Sya'u. Kalau tidak ada alif, merekanya u. Tahu ya. Sya'u. Mereka perempuan. Sya'au. Sya'aina. Apa? Mereka perempuan. Kan Sya'aina. tidak ada ya. Ya. Mereka perempuan apa? Syi'na. Oh, syi'na. Nah ini alif di tengah ini alif asalnya ya, gitu ya. Jadi nanti makanya kalau hamzahnya mati menyimpulkan ya yang dibuang itu huruf depan diganti kasroh. Syi'na. Saya menghendaki. Syi'tu. Syi'tu. Kami. Syi'na. Kamu. Kamu perempuan. Syi'ti. Kalian. Kalian perempuan. Kamu berdua. Syi'tu. Ini untuk yang tengahnya alif gitu ya. Dilihat. Ini asalnya ya atau wawu. Andaikan tengahnya itu asalnya wawu, nanti huruf depan berubah jadi dhamah. Seperti kola itu ya. Kola, dia berkata. Dia perempuan. Dia perempuan. Kolat. Dia berdua. Kola, berdua perempuan. Kolata, mereka. Kolu, mereka perempuan. Kulna, berubah jadi dhamah. Karena alifnya tadi asalnya wawu. Kulna, saya berkata. Kultu, kami. Kamu. Kamu perempuan. Ti, kalian. Tum, kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Kultuma. Ini biasa nih. Nata, apa artinya? Dia menyulitkan. Nata, dia menyulitkan. Dia perempuan. Natat, dia berdua. Berdua perempuan. Natata. Natata. Mereka menyulitkan. Natu. Mereka perempuan. Nah, saya. Natu, kami. Natna, kamu. Natta, kamu perempuan. Nati, kalian. Natum, kalian perempuan. Tunna, kamu berdua. Natuma. Ini lagi. Jabat, apa artinya? Dia menakjubkan. Pakai dia berarti dia perempuan. Jabat, dia perempuan menakjubkan. Dia laki-laki. Jaba. Jaba, dia perempuan. Jabat, dia berdua. Berdua perempuan. Mereka menakjubkan. Jabu, mereka perempuan. Jabna. Saya. Jabtu, kami. Nah, kamu. Kamu perempuan. Kalian.
A'jabtum. Tum. Kalian perempuan, Tun. A'jab- Kamu berdua, jabatuma. A'jabtuma. Ini ajaba sama. Nah, sudah itu saja latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah jelas. Tapi masih Kenapa? masih Ya, kenapa? belajar ya. Jadi sebagai gitu. Tinggal menyamakan saja. Nanti ada di Musyaraf ada ya, buku Amsilah Tasrifiyah kuning. Tasrif Lughawi yang belakang ya. Kalau di sana berbagai bentuk dikasih contoh di sini ya. Yang biasa, yang ada alif di belakang ya. Itu kita pahami setelah kemarin diterangkan syariat tentang apa? Tentang apa kemarin? Syariat tentang khamr ya, tentang khamr dan judi. Maka sekarang diterangkan juga tentang syariat bagaimana sebaiknya kita itu memperlakukan anak-anak yatim, terutama di dalam mengelola harta mereka. Jadi diceritakan dulu pernah terjadi pada masa sahabat, para sahabat itu tidak berani mengelola harta anak yatim. Jadi harta itu terbengkalai. Akhirnya bisa rusak, bisa hilang, bisa tidak terurusi. Akhirnya dampaknya tambah buruk bagi anak yatim itu sendiri. Karena para sahabat takut, karena ada ayat apa? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim secara aniaya, sesungguhnya mereka memakan api di dalam perutnya dan mereka akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Akhirnya para sahabat itu tidak berani mengelola harta mereka demi keselamatan. Tetapi akibatnya tambah tidak baik ya, tambah merugikan anak yatim itu sendiri. Terus mereka tanya kepada Nabi. Jadi mereka mengoreksi sikap mereka selama ini. Ya, wahai Nabi, memang selama ini kami memperlakukan harta anak yatim itu kurang tepat, gitu ya. Kami itu takut dosa, tapi kenyataannya tambah seperti itu. Terus bagaimana sebaiknya kita menyikapi harta mereka? Maka turun ayat, wahai Nabi, mereka tanya kepada engkau tentang anak yatim itu. Anak yatim tadi sesuai konteksnya secara khusus apa? Bagaimana mengelola harta mereka. Itu hartanya itu dibiarkan atau dikelola, gitu ya. Itu atau dibantu untuk mengelola harta atau dibiarkan saja. Katakanlah menyantuni bagi mereka lebih baik daripada membiarkan. Ya lebih baik kamu santuni, kamu kelola harta mereka, kamu kembangkan daripada kamu biarkan. Gitu ya. Nah, terus ketika ngelola harta mereka, kita kan punya harta sendiri atau punya usaha sendiri. Boleh enggak harta anak itu kita campur dengan harta kita kelola sama-sama, biar hasilnya lebih banyak, pengelolaannya lebih mudah, gitu ya. Bagaimana? Boleh enggak dicampur sama-sama? Maka jika kalian mencampurkan harta dengan mereka, maka mereka itu ya saudara-saudara kalian. Jadi gimana? Tidak apa-apa. Artinya sama seperti, jadi orang-orang Arab di zaman itu, mereka itu kalau bisnis suka sama keluarga sendiri, gitu ya, sama saudara sendiri. Karena mereka itu orang-orang zaman dulu, sejahat-jahat orang zaman dulu itu, tidak ada yang dolim kepada saudaranya sendiri. Makanya kalau bisnis sama saudara enak, tidak akan didolimi. Nah, mereka suka bisnis sama saudara dan mereka mencampurkan harta di antara mereka, gitu ya. Ya sama seperti itu, anak yatim itu ya saudara kalian. Maka tidak apa-apa kalian mencampurkan harta dengan kalian. Paham ya? Jadi gitu. Cuma kalau orang sekarang kalau bisnis sama saudara biasanya tambah diakali, gitu ya. Tambah ditipu. Makanya sejahat-jahatnya orang jahiliyah itu tidak mendolimi saudaranya sendiri. Kalau sekarang tambah mendolimi, berarti lebih jahat.
Jika kalian mencampurkan harta dengan mereka di dalam pengelolaannya itu tidak apa-apa. Itu sama seperti kalian mencampurkan harta kalian dengan saudara kalian. Ketika kalian bekerja sama, berkongsi, bersirka, sama mereka juga saudara kalian. Nah terus di dalam mencampurkannya itu Allah tahu siapa yang melakukan kerusakan, siapa yang melakukan perbaikan. Jadi cuma gimana? Jadi niatnya harus betul-betul baik, benar ya. Jangan sampai digabung hartanya supaya bisa dolim sama mereka, bukan. Supaya apa? Bisa menipu mereka, bukan. Tapi betul-betul niatnya bukan sebagai mufsid, tetapi sebagai muslim. Jadi itu untuk mendapatkan hasil pengolahan yang lebih baik. Itu jadi boleh tidak apa-apa, tapi niatnya pertama harus islah ya. Itu. Jadi menurut perhitungannya lebih efektif kalau harta itu dikelola sama-sama daripada sendiri-sendiri. Kemudian, tetapi Allah tambahkan, kalau Allah menghendaki, sungguh Allah telah menyulitkan kalian. Menyulitkan di sini maksudnya apa? Melarang kalian. Padahal ini termasuk kemurahan dari Allah. Kamu boleh ngelola sama-sama. Padahal bisa saja Allah membuat aturan, membuat hukum yang sulit untuk kalian, yaitu apa? Melarang kalian untuk mencampur hartamu dengan harta mereka menjadi satu. Bisa saja Allah membuat hukum seperti itu kalau Allah menghendaki. Ini kok Allah sebutkan seperti ini maksudnya apa? Nah, itu mengandung isyarat bahwa sebetulnya Allah itu tidak hendak membolehkan mencampurkan harta itu karena di situ ada kemudorotan besar. Gitu ya. Artinya kalau kamu sampai kemakan harta mereka sedikit saja, dampaknya bisa besar bagi kamu di dunia dan di akhirat, dan murka Allah sangat besar sebetulnya. Tetapi kalau Allah larang kalian mencampur, itu jadi menyulitkan kalian. Makanya sudah Allah tidak larang, silahkan dicampur sama-sama. Berarti mengisyaratkan gimana? Walaupun kalian boleh mengolah harta itu secara bersama-sama, dicampur jadi satu, tetapi harus sangat hati-hati, sangat ekstra hati-hati. Pembukuannya harus sangat jelas gitu ya, sehingga jangan sedikit pun harta mereka itu yang kecampur kepada kalian. Kalau terjadi sesuatu yang tidak jelas, lebih baik harta kamu yang nyangkut ke mereka sebagai sedekah daripada harta mereka yang nyangkut kepada kalian, gitu ya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kamu kurang hati-hati, seenaknya saja mengambil keuntungan dari mencampurkan harta itu, awas, Allah Maha Perkasa, bisa menghadap kalian seberat apapun. Kalau kamu disiksa bukan Allah zalim, itu sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Karena Allah sudah terangkan bagaimana syariat yang harus ditegakkan. Itu. Itu. Terus syariat tentang apa? Mengelola harta anak yatim. Kemudian syariat tentang pernikahan. Jadi memang surah Al-Baqarah surah yang paling banyak mengandung hukum-hukum syariat. Gitu ya. Ganti-ganti syariat ini, syariat itu. Gitu. Kemudian Allah terangkan juga tentang syariat tentang pernikahan. Wahai orang mukmin, kalian jangan menikahi para perempuan musyrik sehingga mereka iman. Gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki menikahi perempuan musyrik, hukumnya haram, ya. Haram dan tidak sah. Tidak sah berarti zina, gitu ya. Itu. Yang boleh kafir ahli kitab boleh, ya. Itu. Jadi ahli kitab itu halal. Halal sembelihannya, halal apanya? Perempuannya untuk dinikahi. Ahli kitab. Tapi yang tidak boleh musyrik, ya. Ahli kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Cuma ada keterangan di sana, tidak semua Yahudi ahli kitab, tidak semua Nasrani ahli kitab, yaitu Yahudi yang sudah beragama itu sejak dulu, turun-temurun, sejak Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Jadi kalau disyaratkan seperti itu, dipastikan di Indonesia tidak ada ahli kitab, karena dulu asalnya apa? Kejawen, Hindu-Buddha, ya. Terus Belanda masuk baru bawah Nasrani, berarti tidak asli. Tidak turun-temurun sebelum Rasul. Jadi di Indonesia tidak ada Nasrani ahli kitab. Kalau di Syria mungkin ada, ya. Di Palestina mungkin ada, di Afrika, di Ethiopia dulu kan banyak orang Nasrani.
Mungkin ada. Kalau di Indonesia enggak. Itu. Jadi yang enggak boleh itu musyrikat. Kalau ahli kitab yang memenuhi syarat boleh. Kalian jangan menikahi perempuan musyrik sampai kapan? Sampai mereka iman. Kalau kamu ingin menikahi mereka, ya suruh iman dulu. Gampang caranya. Baca syahadat saja sudah iman. Gitu ya. Jadi baca syahadat iman yang bisa diukur dengan dohirnya. Andai kan ada kepura-puraan atau apa, itu urusan lain. Gitu ya. Itu urusan hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau sudah nampak dalam dohir, ternyata dia itu tidak sungguh-sungguh beriman. Misalnya pergi ke gereja, beribadah di sana, itu namanya fashun nikah. Nikahnya gugur, gitu ya. Gugur, berarti tidak usah dicerai, otomatis tercerai, gitu ya. Otomatis. Jadi sampai mereka iman baca syahadat. Makanya setiap pernikahan mesti baca syahadat. Padahal tidak ada rukun nikah itu baca syahadat tidak ada. Ya, itu sekedar apa? Untuk memastikan bahwa masing-masing sudah iman. Andaikan tadinya bukan mukmin, dengan baca syahadat sudah jadi mukmin, sudah boleh dinikahi. Kalian jangan menikahi perempuan musyrik sampai mereka iman. Sungguh seorang budak wanita yang mukmin lebih baik daripada seorang perempuan musyrik, walaupun dia menakjubkan kalian. Kenapa? Jadi orang menikah, orang Islam menikah itu tujuannya apa? Saya menikah, tujuannya apa? Yaitu isunya banyak juga tujuannya ya. Makanya orang itu kalau mau nikah itu diperintahkan mencari 70 ya. 70 tujuan. Itu dipikir apa? Termasuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, memperbanyak umat Rasulullah, apalagi termasuk supaya bisa menjaga nafsu ya, itu pandangan. Jadi termasuk itu ada 70. Termasuk di antara niat orang menikah itu mencari jalan pendekatan diri kepada Allah. Jadi makanya suami istri itu fungsinya saling mendukung. Kalau doa istikharah ya, istikharah kan gitu ya. Kalau memang perempuan ini baik untukku ya, dan semakin membuat aku dekat kepada engkau, mudahkan. Gitu. Jadi suami mencari istri, mencari apa? Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istri cari suami juga begitu. Itu tujuan orang menikah. Lalu untuk apa? Wong menikah itu loh, untuk mencari jalan pendekatan diri kepada Allah. Terus pasangannya musyrik, tidak. Terus untuk apa? Tidak tambah dekat, tapi tambah jauh. Makanya daripada kamu menikahi perempuan musyrik, walaupun cantik, walaupun kamu tertarik, lebih baik budak wanita asalkan dia beriman. Itu sesuai dengan tujuan orang melakukan pernikahan. Makanya para istri berupaya memudahkan suami untuk mencari jalan pendekatannya kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, saling mendukung, gitu ya. Itu memang banyak suami itu banyak dibantu dengan istri ya, gitu. Dengan misalnya kalau punya istri misalnya sholatnya saja seorang yang sudah menikah sama yang belum menikah itu derajatnya 70 derajat ya. Jadi sholatnya orang yang sudah menikah itu 70 derajat fadilahnya daripada orang yang belum menikah. Sholatnya saja. Mungkin orang kalau nikah lebih ayem barangkali ya, lebih ayem daripada yang belum menikah dan lain sebagainya. Jadi gitu. Terus daripada kamu menikahi perempuan musyrik yang itu malah membuat kamu jauh dari Allah, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, lebih baik kamu menikahi budak perempuan. Kalau memang tidak ada perempuan yang mau sama kamu, gitu ya, itu tidak apa-apa. Terus itu bagi para siapa? Laki-laki. Terus bagi para wali, wahai para wali yang punya anak gadis perempuan atau kakak yang punya adik perempuan dalam perwaliannya, misalnya kalian jangan nikahkan perempuan yang dalam perwalian kalian itu dengan para laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Daripada kamu nikahkan putrimu dengan perempuan musyrik, lebih baik seorang budak hamba laki-laki yang beriman daripada seorang laki-laki musyrik walaupun dia menakjubkan kalian. Paham ya? Itu karena itu tidak membuat kamu semakin dekat
Dan itu bertentangan dengan salah satu tujuan orang melakukan pernikahan. Kenapa mereka mengajak ke neraka dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan seizinnya. Jadi nikah dengan mereka itu kita akan diajak ke neraka. Ke neraka yang pertama apa? Yang pertama jelas nikahnya nggak sah ya. Jadi berzina dengan istrinya sendiri. Nanti anaknya menjadi anak zina. Apalagi di dalam pernikahan itu timbul cinta kasih. Sehingga jangan-jangan kamu mencintai mereka terus terpengaruh kamu ikut agama mereka, gitu ya. Itu. Atau kamu nggak ikut agama mereka, tapi anak kamu itu ikut ibunya, ya. Bapaknya muslim, ibunya musyrik, anaknya ikut ibunya. Lah nanti anak itu akan menuntut orang tua, menarik orang tuanya ke dalam neraka, gitu ya. Jadi mereka mengajak ke neraka. Tetapi kalau ikut ketentuan Allah, pernikahannya Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan seizinnya. Maka di dalam pernikahan yang syar'i, di situ banyak peluang-peluang mendatangkan surga, peluang-peluang untuk mendapatkan ampunan. Jadi banyak. Jadi perempuan itu apa namanya? Kalau di rumah itu ya mengelola rumah, masak, lainnya itu juga mendatangkan ampunan Allah. Jangankan begitu, memandang suami saja, ya, memandang suami dengan cinta, itu saja sudah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, gitu ya. Itu kalau suami makan dijajari gitu ya, itu seperti itikaf di dekat Ka'bah. Itu. Kalau mencium seperti mencium Hajar Aswad, gitu ya. Apalagi suaminya hitam ya, sama seperti Hajar. Jadi itu banyak peluang-peluang ya, menghapus dosa, pelebur dosa di dalam pernikahan yang dilakukan secara syar'i. Paham ya? Itu. Allah jelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukum syariatnya bagi manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Yang tadi yang ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi nih, ya. Kalau yang di Indonesia ada orang Kristen gitu itu boleh. Ya, itu kan Kristen. Ya. Perempuan menikahi ahli kitab laki-laki. Boleh. Ya. Ya. Jadi syaratnya yang nggak boleh musyrik jelas ya. Terus yang kedua yang boleh itu ahli kitab. Syarat pertamanya perempuannya yang ahli kitab ya. Syarat keduanya ahli kitabnya memenuhi syarat sebagai ahli kitab tadi. Sudah beragama itu sejak dulu, sejak Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Nah kalau syarat seperti itu di Indonesia, ya pergi ke Palestina sana. Makanya istrinya Yasser Arafat itu kan Kristen ya. Nah, mungkin Kristen ahli kitab, jadi tidak apa-apa. Di Palestina mungkin ada, karena saya dulu memang sudah ada agama Nasrani. Itu ada lagi? Ada, Ustaz. Monggo. Sembelihan orang ahli kitab itu halal. Ya. Kalau sekarang nggak ada orang ahli kitab, berarti orang non Muslim itu sembelihannya tidak halal, ya Pak Ustaz? Ya, sembelihan ahli kitab saja. Jadi kafir nanti ada dua. Ada kafir musyrik, ada kafir ahli kitab. Orang kafir musyrik sembelihannya tidak halal. Kafir ahli kitab halal. Dengan ahli kitab yang memenuhi syarat tadi. Gitu ya. Ahli kitab yang memenuhi syarat itu yang seperti apa, Ustaz? Yang tadi ya, sudah beragama itu turun-temurun sejak dulu. Sejak Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Sekarang yaitu waladi. Ada. Kalau di Palestina mungkin ada, di Syria mungkin ada. Yahudi itu kan, Yahudi kan tidak ada. Orang Yahudi itu beragama lain tidak pernah. Orang Bani Israel itu agamanya kalau tidak Yahudi ya Islam. Jadi kalau mereka itu Yahudi mungkin sejak dulu sudah Yahudi. Jadi kalau ayah Yahudi itu bisa bisa dipastikan bahwa mereka itu ahli kitab. Kalau Nasrani ada yang enggak. Ya. Misalnya Yahudi itu enggak ada yang pernah agama Hindu, Buddha atau apa.
Tidak mungkin ada orang Bani Israel yang memeluk agama itu. Kalau Nasrani ada seperti di Indonesia ya, dulu Hindu Buddha, Portugis datang, Belanda datang, terus ikut Nasrani. Jadi sembelihan ahli kitab yang memenuhi syarat itu halal, gitu ya, boleh dimakan sembelihan. Kalau tidak tahu berarti ya harus berhati-hati nggih Pak Ustadz. Tidak tahu gimana? Misalnya kita nggak jelas tentang apa mereka itu ahli kitab atau bukan. Kalau dikasih makanan sembelihan gitu sebaiknya nggak dimakan gitu. Tahu nyembelih sendiri. Ya misalnya. Ya kalau ada pilihannya nggak apa-apa. Kalau nggak ada pilihan kan nggak jelas subhat, ya nggak jelas ya. Itu pernah pada zaman Nabi ada seorang bawa daging yang apa itu sahabat itu nggak tahu jelas, maka kata Nabi apa? Kalau makan saja baca Bismillah. Kalau nggak jelas itu ini kira-kira sembelihannya benar Arab betul apa enggak itu ya sah apa enggak kita enggak yakin ya sudah kalau makan saja baca Bismillah. Gitu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ustadz. Terima kasih Pak